Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama aku Dapur Umi Gaida. Nah, jadi di video kali ini aku tuh mau bagiin dua resep camilan paling enak ya. Camilan roti goreng khas Arab, bahumri dan juga donat ala Raisel Cooking. Nah, buat teman-teman yang mau tahu gimana cara aku buatnya, yuk ditonton videonya hingga selesai. Nah, pertama kita siapkan air biasa ya, air dingin 150 ml. Terus ada ragi 1,5 sendok teh. Kemudian ada gula pasir 4 sendok makan. Ini manisnya udah pas ya. Di resep ini ada susu 2 sendok makan, susu bubuk, dan ini kapulaga yang bubuk setengah sendok teh, dan ada habat soda setengah sendok teh. Kemudian telur 1 butir dan minyak sayur atau minyak goreng ya 30 ml. Aduk-aduk. Garam 1/4 sendok teh biar gurih ya. Dan ini ada tepung terigu 20 sendok makan. Ini tepungnya aku pakai pro tinggi, tapi biasanya ya orang-orang pakai pro rendah, cuma saya nggak adanya pro tinggi, jadi saya pakai pro tinggi. Jadi kalau mau pakai pro rendah juga pro sedang boleh ya, karena itu resepnya juga pro sedang. Nah, tadi baru 20 sendok ya. Ini aku tambahkan 5 sendok makan lagi ya, teman-teman. Di sini adonannya tidak terlalu lembek ataupun keras ya. Jadi adonannya itu sedang-sedang ya, teman-teman. Oh ya, untuk total terigu 250 gram ya, atau 25 sendok makan. Ini diaduk-aduk dulu hingga tercampur baru diuleni. Saya uleni di sini sekitar 7 menitan aja ya, tidak seperti roti-roti yang lain, karena ini mah rotinya digoreng atau bisa disebut roti goreng ya, teman-teman. Tapi ini rotinya tuh manis dan gurihnya juga beraroma ya, wangi sekali aroma kapulaga ya, dan juga ada habat soda atau jintan hitam ya. Nah, ini sudah aku uleni selama 7 menit ya, hingga adonannya tercampur seperti ini. Nah, adonannya seperti ini, tidak terlalu keras ataupun lunak ya. Jadi sedang-sedang saja ya, seperti ini. Sekarang balikin lagi ke baskomnya, lalu tutup dengan plastik wrap ya, atau plastik apa aja. Terus aku diamkan selama 1 jam ya. Setelah 1 jam kita lihat adonan sudah mengembang ya. Sekarang di sini akan aku bagi-bagi ya adonannya ini menjadi beberapa bagian ya. Oh ya, untuk besar kecilnya, beratnya sesuai selera aja ya, teman-teman. Mau besar mau kecil sesuaikan sesuai selera. Aku bagi menjadi beberapa bagian, lalu dironding dulu ya, dibulet-buletin gitu ya, teman-teman. Kemudian ini nanti akan saya pipihkan ya. Nah, tutup dulu sebentar aja, kira-kira 2-3 menit. Selanjutnya aku siapkan wadah seperti ini tuh buat nyimpen si bahumrinya atau roti goreng. Ini namanya bahumri ya, teman-teman. Namanya itu bahumri atau roti goreng gitulah ya, teman-teman, kalau bahasa kita mah. Tapi kalau di sini namanya bahumri ya. Roti bahumri ya, roti goreng bahumri ala Yaman ya. Nah, ini aku gilas dulu seperti ini, kayak mau bikin bomboloni gitu ya. Tapi bukan bomboloni ya. Nah, kalau sudah selesai, ini akan aku diamkan selama kurang lebih 20 menit ya. Tutup ya biar tidak kering. Setelah 20 menit kita lihat sudah agak mengembang sedikit aja ya, gini, supaya pas digoreng tuh ada lentur dan nanti mengembung gitu kayak bomboloni gitu ya. Tapi kalau bomboloni kan harus diisi ya. Ini mah nggak ada isian karena udah manis ya dan wangi sekali. Langsung aja panaskan minyak dan goreng si bahumrinya ya. Ini namanya roti bahumri ya, teman-teman. Digoreng ya. Ini khas Yaman banget ya. Cuman di Arab sudah terkenal karena orang Yaman tuh banyak sekali yang menetap di Arab Saudi. Termasuk orang Saudi juga banyak sekali yang menikah dengan orang Yaman. Jadi ini terkenal sekarang di Saudi ya, di Arab Saudi. Dari dulu sebenarnya udah terkenal. Nah, ini makanan ini cocok banget buat buka puasa ya, buat temen ngeteh di sore-sore, buat cemilan, endul semua. Oke, si bahumrinya sudah matang semuanya ya. Tuh jadi segini ya, teman-teman. Lalu tata di piring ya. Ini aku bikinnya kemarin pas waktu bulan puasa ya, teman-teman. Cuman belum sempat keedit karena aku sibuk ya, pergi ke Abha karena mertua aku meninggal. Jadi aku nggak sempat ngedit video karena sibuk ya. Nah, kita lihat hasilnya dan kita lihat dalamnya seperti apa tuh. Kayak gini ya, kepong, dan ini rasanya manis, gurih dan beraroma wangi karena ada kapulaganya ya dan habat soda. Nah, ini tidak ada isian ya, udah seperti ini aja
cemil ya teman-teman. Nah untuk minumannya bisa dengan teh susu atau chai karak atau teh manis. Oke segitu aja ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen juga, subscribe dan share juga. Terima kasih. Nah pertama siapkan tepungnya 500 gram atau setengah kilo, terus susu bubuk atau susu powder 3 sendok makan, ragi 2 sendok teh. Terus berhubung aku mah nggak ada bread improver atau pelembut, aku pakai baking powder 1 sendok teh ya. Kemudian untuk gula pasirnya Bunda Raisel memakai 4 sendok makan ya. Gula pasir ini udah pas banget. Terus untuk kuning telurnya memakai 3 butir ya teman-teman, 3 butir kuning telur. Nah untuk susu cairnya aku memakai 230 ml ya, sesuai di videonya Bunda Raisel ya. Ini suhu ruang ya teman-teman, tidak dingin, ini suhu ruang untuk susunya. Terus tuangkan secara bertahap. Ini nanti ada tambahan susu lagi ya, atau air ya, cairan, karena emang terigu kita itu nggak sama ya di Arab sama di Indonesia atau dimanapun berada. Tepung terigu kualitasnya tuh emang nggak sama seperti di video-video saya sebelumnya. Jadi untuk takaran cairan itu biasanya kadang lebih kadang kurang. Nah ini barusan aku tambahkan lagi 10 ml ya. Kemudian ada garam setengah sendok teh, butter 50 gram butter, tapi di resep aslinya mah ada 60 ya. Kusabab aku mah udah habis ya, jadi cuman ada 50 gram aja, tapi nggak apa-apa ya. Tapi menurut aku mah udah bagus ya, walaupun cuma 50 gram. Lalu akan aku mix sebentar aja, kecepatan rendah dulu ya, seperti ini. Kemudian adonan masih terasa berat ya, aku tambahkan lagi air 5 ml ya teman-teman. Seperti yang aku bilang, kualitas tepung kita itu enggak sama ya teman-teman. Jadi total cairan yang aku pakai di sini itu semuanya totalnya yaitu 245 ml ya teman-teman. Nah kalau untuk Bunda Raisel mah 230 ya. Nah, kalau saya di sini 245 karena emang berbeda dari kualitas tepungnya beda ya. Di sini saya mix selama 10 menit kurang lebih ya. Cukup ya segini aja, tidak usah sampai kalis-kalis amat. Tapi kalau mau sampai kalis-kalis amat juga silahkan ya, karena aku mah ngikutin Bunda Raisel, jadi ya yang penting tercampur aja. Aku rounding sebentar aja tuh kayak gini biar gelis gitunya. Terus aku tutup dan aku diamkan selama kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit kita lihat adonan sudah lemes sekali, lemes dan mulus kelihatannya ya. Lalu di sini akan aku bagi-bagi adonannya menjadi 26 ya, atau menjadi 30 juga atau lebih bisa kali ya. Ini saya nggak menimbang ya, saya kira-kira aja seperti ini tuh, disaka ingat aja ya teman-teman, ada yang besar ada yang kecil, pokoknya mah campur aduk ya. Terus kalau untuk jualan mah harus ditimbang dulu ya teman-teman. Terus setelah aku bagi-bagi, aku tuh rounding dulu ya hingga mulus permukaannya itu. Mulus ya. Hingga mulus di rounding gitu, di bulat-bulat gitu ya kalau bahasa Sunda mah. Kemudian tata di nampan seperti ini dan baluri tepung ya kayak gini tuh teman-teman. Tepung terigu ya seperti ini. Kalau sudah, kita akan lubangi ya secara manual, karena di sini emang nggak punya cetakannya. Saya lubangi dengan tangan aja seperti ini tuh, manual ya. Ini adonan semua kepake ya, tidak ada yang kebuang karena emang saya mah nggak pakai cetakan ya teman-teman. Cukup segini aja dilubangi dengan tangan atau dicetak dengan tangan ya, manual tanpa cetakan apapun. Lalu kalau sudah mah ditutup dan diamkan 40 menit sampai 1 jam ya. Jangan sampai kelebihan ya teman-teman. Lalu kalau sudah 40 menit, aku mah ini 40 ya teman-teman. Tapi kalau misalkan cuacanya agak dingin gitu ya 1 jam gitu. Nah sekarang aku panaskan minyak ini ya, apinya kecil. Ini aku panaskan selama 10 menit kurang lebih. Kemudian bismillahirrahmanirrahim kita akan goreng ya. Nah ini biasanya aku kalau goreng tuh ya teman-teman suka si donatnya itu suka ngelelep gitu. Ngelelep itu
tenggelam gitu semua, jadi nggak ada keluar whitringnya gitu teman-teman. Nah ini mah karena mungkin beda lagi ya, karena resep ini beda lagi, ada whitringnya tuh keluar teman-teman, walaupun ya cuma sedikit gitu, tapi aku udah seneng banget gitu. Nah lanjut aja digoreng semuanya seperti ini ya, walaupun kelihatannya ini masih burudik ya, kalau bahasa Sunda mah barudik ya teman-teman, karena mungkin ini kebanyakan baking powder ya, atau mungkin cara ngulendinnya belum rata atau gimana, saya kurang tahu. Yang jelas ini kayak baking powder kurang mulus ya tuh, jadi ada budik-budik gitu ya teman-teman, atau baruduk kalau bahasa Sunda namanya teman-teman. Jadi enggak semulus punyanya Bunda Raisel ya teman-teman, dia mah mulus banget, enggak ada budik-budiknya gitu teman-teman, karena mungkin dia mah pakai blade improper, atau mungkin dia mah sudah ahlinya gitu ya. Kalau saya mah ini enggak biasa bikin donat, saya sering bikin donat cuman enggak selembut ini ya teman-teman. Nah sekarang udah selesai kita goreng semuanya tuh kan teman-teman, empuknya ya, Masya Allah. Aku seneng banget bisa seempuk ini bikin donat. Sekarang kita langsung aja beri topping ya. Toppingnya sederhana aja, kita kasih gula halus ya teman-teman. Ini gula halusnya aku bikin sendiri. Jadi ini enggak ada topping-toppingan yang aneh-aneh ya, cukup sederhana aja. Nah ini tuh sebenarnya mau dibawa sama anak aku ya ke sekolah ya, ke tahfidz Quran. Ada acara ya kecil-kecilan gitu, kita semua bikin makanan ya. Ada yang bikin pizza, ada yang bikin patair, ada yang bikin donat dan lain sebagainya, ada yang bolu gitu. Nah kebetulan aku tuh kan udah dari dulu pengen bikinnya resep donat ala Raisel tehnya, cuman di resepnya itu nggak ada bahan yang sedikit. Kalau menurut aku mah semuanya besar-besar, banyak-banyak, karena dia mah emang buat jualannya. Yang paling sedikitnya itu teh 500 gram ya kurang lebih teman-teman. Nah ya udah akhirnya saya buatin buat anak aku ya, ini mau dibawa. Oke teman-teman, ini sudah aku simpan atau ditata di wadah seperti ini ya teman-teman, karena mau dibawa ke sekolah ya. Walaupun ini menatanya juga belum rapi ya, karena terburu-buru, anak aku udah siap-siap, katanya nanti waktunya habis. Dan ini alhamdulillah dipuji-puji dan habis sudah ya teman-teman, dimakan sama guru-guru dan kepalanya sekolah juga ya, kepala sekolah juga ya. Dan alhamdulillah dipuji, katanya enak banget, pokoknya nama terima kasih yang sudah bikin gitu ya. Padahal ini resepnya bukan resep aku ya teman-teman. Aku terima kasih banyak sama Bunda Raisel ya, yang sudah mengajari kita ikhlas membuat donat ya. Semoga jualannya laris manis, sukses, bisa hajian, bisa umrohan ya, hajian atau umroh insyaallah bismillah. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di video ya, ini bisa dikasih topping sesuai selera. Kalau aku mah seadanya aja ini ya, ala kadarnya, pakai Nutella, dan juga ada itu ya, gula halus ya, buatan sendiri. Oke, untuk tekstur roti ya, bukan roti teman-teman, donatnya ini seperti yang teman-teman lihat, betapa empuknya, betapa lembutnya ya. Ketika saya sobek-sobek tuh, saya seneng banget kalau bikin sesuatu terus berhasil itu, walaupun ini belum semulus punya beliau ya teman-teman, karena emang saya mah masih belajar membuat donatnya, karena dia mah udah biasa dan udah ahlinya juga ya, karena emang dia mah jualan ya teman-teman. Jadi hasilnya itu mulus banget, kinclong mulus, pokoknya mah bagus lah, tidak seperti punya aku ini ya teman-teman. Tapi aku juga sudah senang, walaupun masih bararuduknya teman-teman, tapi aku senang banget sudah berhasil empuk seperti ini. Nah buat teman-teman yang mau nyobrek channelnya bukan dapur Raisel Cooking ya, silahkan di subrek dulu ya. Dan aku ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, komen juga, subrek dan share juga ya. Terima kasih.